Banyak orang meremehkan ikan yang satu ini. Katanya, ikan murah, hidup di air kotor, dan untungnya kecil. Padahal justru dari kolam sederhana berisi ikan inilah, banyak orang pelan-pelan memperbaiki hidupnya. Sahabat pemburu amatir, di video kali ini kita tidak sedang menjual mimpi atau janji manis. Kita hanya ingin mengajak sahabat berpikir jujur dan realistis sebenarnya. Seberapa besar sih keuntungan budidaya lele jika dihitung dengan benar? Lele adalah ikan air tawar yang sangat akrab dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah, kita bisa menemukan warung pecel lele, rumah makan, hingga pedagang kaki lima yang menjadikan lele sebagai menu utama. Artinya, satu hal, permintaan ikan lele itu nyata dan terus ada. Sekarang mari kita bayangkan ini sebagai cerita orang biasa. Bukan peternak besar, bukan pengusaha bermodal kuat, hanya seseorang yang memulai usaha dari halaman rumah, menggunakan kolam terpal dan modal seadanya. Dengan modal di kisaran 1 jutaan rupiah, seseorang sudah bisa memulai budidaya lele. Modal itu digunakan untuk membeli bibit, pakan terpal, rangka kolam vitamin, dan sedikit cadangan untuk kebutuhan tak terduga. Tidak mewah, tidak berlebihan, tapi cukup untuk memulai langkah pertama. Dalam satu siklus pemeliharaan, tentu tidak semua ikan bisa bertahan. Itu hal yang wajar dan menjadi bagian dari proses belajar. Namun jika pengelolaan dilakukan dengan cukup baik, hasil panen masih sangat layak untuk dijual. Saat panen tiba, ikan lele yang terkumpul ditimbang dan siap dipasarkan. Dari sinilah banyak orang mulai sadar bahwa kolam sederhana bisa menghasilkan omset jutaan rupiah setelah dikurangi seluruh biaya. Keuntungan bersih yang tersisa masih terasa signifikan untuk ukuran usaha rumahan. Budidaya lele memang bukan jalan pintas untuk cepat kaya. Namun lele adalah usaha yang jujur. Ia mengajarkan kesabaran, kedisiplinan, dan konsistensi yang memulai dari skala kecil hari ini. Punya peluang besar untuk berkembang di panen-panen berikutnya. Lele juga sangat ramah bagi pemula. Ia tahan terhadap kondisi air, tidak terlalu rewel, bisa dipelihara di lahan sempit, dan masa panennya relatif cepat. Inilah alasan kenapa lele sering menjadi pintu masuk banyak orang ke dunia usaha ternak. Soal pemasaran pun tidak perlu terlalu khawatir. Selama kualitas ikan terjaga, pembeli akan selalu ada, mulai dari warung makan, pengepul, pasar tradisional, hingga penjualan melalui platform digital yang kini semakin berkembang. Sahabat pemburu amatir, yang sering diremehkan bukanlah ikan lelenya. Yang sering diremehkan justru orang-orang kecil yang berani memulai. Usaha sederhana mungkin tidak terlihat keren, tapi dari situlah perubahan besar sering lahir. Kalau menurut sahabat, apakah budidaya lele masih layak dicoba? Tulis pendapat sahabat di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di perburuan peluang berikutnya.